Pada sesi hari ini, materi pertama kita adalah Ibu Rika Auliasari, SPSI, MPSI, psikolog. Seorang perempuan kelahiran Grogol 23 Maret 1996 dengan riwayat pendidikan S1 jurusan Psikologi Universitas Mula Warman pada tahun 2019, S2 profesi Magister Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2023. Saat ini beliau aktif sebagai praktisi di instansi Dinas Pendidikan Inklusi Kota Samarinda, aktif sebagai praktisi di instansi konselor Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman, dan juga aktif sebagai praktisi konselor Puspagah Samarinda dengan bidang keahlian konselor, psikoedukasi, psikolog pendidikan, psikologi anak berkebutuhan khusus, remaja, dan pernikahan. Kepada Ibu Rika Auliasari, SPSI, MPSI, psikolog, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kades, Pak Kepala BPD. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, mohon izin sebelumnya yang terhormat kepada Pak Kades, kemudian juga dengan Pak Kepala BPD serta aparatur Desa Senaken dan jajarannya. Kemudian sebelumnya juga terhormat pada Bapak Pembimbing Pak Rizko dan juga adik-adik mahasiswa yang luar biasa ya sudah memfasilitasi kegiatan ini. Baik. Sebelumnya bagaimana kabarnya pagi ini Bapak Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan tadi di rumah? Sudah ya? Sudah mandi juga ya? Oh iya, baik. Saya sangat mengapresiasi sekali ya dengan kehadiran Bapak Ibu pagi ini. Ini hari Sabtu. Biasanya kalau orang Grogol tuh hari-hari libur tuh males ya kemana-mana ya. Karena maunya di rumah, quality time dengan keluarga gitu ya. Kemudian kalau acara pernikahan juga di Grogol tuh biasanya hari-hari kerja ya. Jarang tuh kalau hari libur gak ada yang datang ya biasanya gitu. Tapi ini hari ini luar biasa. Ini adalah Bapak Ibu yang terpilih. Hari ini spesial. Nanti kita banyak sharing ya mengenai judi online. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada saat pagi hari ini. Baik. Sebelumnya adakah yang mengenal saya Bapak Ibu? Oh baru ya, barusan ya. Saya ini juga orang Grogol. Ya, rumah saya di Payarpiah Bapak Ibu. Dekat di sini ya, yang di seberang warung Sari Laut Surabaya. Itu ada rumah hijau, itu rumah saya di situ. Gitu. Orang Grogol aslinya, tapi sekarang aktif di Samarinda, praktisi psikolog ya di Dinas Pendidikan begitu. Ini juga kali pertama saya ya menjadi narasumber di Grogol ini ya, di tempat saya sendiri gitu. Ini pertama kalinya saya menjadi narasumber di sini. Saya sungguh senang sekali ya bisa dikasih kesempatan. Terima kasih kepada Pak Rizko. Baik. Jadi nama saya Rika Auliasari, saya biasa dipanggil Rika. Saya dulu sekolahnya di sini Bapak Ibu, di SD 031, SMP 1, SMA 1 gitu. Kemudian lanjut kuliahnya di Samarinda begitu. Baik. Mudah-mudahan kita hari ini membahas banyak mengenai judi online ya. Tadi kata Pak Kades juga banyak di Senaken ini ya Pak ya. Sangat lagi hype banget. Jadi ini kayaknya desa pertama nih ya, yang pertama kali kita ngebahas tentang judi online. Luar biasa ya Desa Senaken ini, sungguh kemajuan ya. Boleh tepuk tangan dulu untuk Desa Senaken yang luar biasa menggarap penyuluhan pertama kali mengenai judi online. Karena memang lagi marak-maraknya ya Bapak Ibu. Boleh di-next dulu Pak? Oke, baik. Nah hari ini kita akan membahas 3 aja, nggak usah banyak-macam. Mungkin kalau melihat judulnya ya, sosialisasi masyarakat sadar hukum bahaya judi online. Sadar hukum, tiba-tiba ada psikologi di dalamnya. Agak bingung ya, tapi nggak apa-apa. Karena psikologi dan hukum itu sangat berkaitan ya Bapak Ibu. Makanya saya berjodoh dengan Pak Rizko. Jadi kami kebetulan baru menikah kemarin. Pak Rizko ini kan aslinya Banjarmasin, kerjanya di Samarinda. Saya aslinya Grogol, kerja di Samarinda, jadi kita ketemu di sana. Alhamdulillah.
jadi yang pertama kali spesial nih untuk desa Snaken begitu. Baik, jadi hari ini ada 3 nih yang kita omongin. Yang pertama, pengenalan judi online itu apa sih, kemudian juga dampaknya, bahayanya apa, dan yang terakhir upaya penanganannya seperti apa. Seperti itu ya, jadi 3 ini yang paling utama. Nah, sebelum kita lanjut ya Bapak Ibu, ini yang terlintas di pikiran Bapak Ibu apa sih mengenai judi online pertama kali di kepala? Boleh? Kita saling sharing aja ya. Tadi jawab itu. Duit. Oke, benar kata Ibu, duit. Apa lagi? Menang, betul. Ada lagi? Mungkin dari sini, Bapak? Gacor. Ada lagi? Oke, dari Kakak Des. Juga ada lagi duit, tadi itu yang menang tentang judi online. Gacor, apa lagi? Ada lagi? Candu, oke. Bahaya, benar. Ya, jadi tadi udah pada tahu ya Bapak Ibu ya mengenai judi online itu seperti apa. Baik, boleh di next Kak. Nah, jadi judi online itu aktivitas taruhan. Tadi siapa yang jawab taruhan? Bisa ya, jadi aktivitas taruhan yang dilakukan melalui internet karena namanya online ya, jadinya pakai internet nih. Kalau mungkin judi yang zaman dulu itu kan langsung ya, secara langsung transaksinya, mungkin biasa di pos kanwin atau di rumah-rumah warga gitu ya biasanya kalau zaman dulu. Nah, zaman sekarang kan internet, makanya ada judi online seperti itu. Jadi di sini kita sama-sama punya pandangan yang sama kalau judi online itu adalah aktivitas taruhan yang dilakukan melalui internet gitu ya. Jadi pakai internet, pakai wifi gitu ya nyambungannya. Nah, kemudian ada contoh-contohnya. Tuh ada poker. Pernah ada yang main poker? Dulu di Facebook ya, banyak ya. Kasino, judi bola online gitu ya, taruhan bola, tapi by online gitu. Kemudian juga ada namanya barharap online, itu permainan kartu, taruhannya pada tangan pemain atau bankernya. Kemudian juga ada main slot, mesin slot, tahu ya? Familiar dengan slot ya, sering dengar ya di slot. Nah, kemudian itu ada banyak tema. Biasanya slot itu yang kayak nyamain ini ya, nyamain gambarnya jadi 3 gitu. Nanti ada mesin slotnya seperti itu. Gitu. Iya, Pak. Jadi saya cari tahu dulu nih sebelum saya memberikan ini. Gitu. Kemudian ada yang namanya cards online. Jadi namanya dadu. Nah, permainan dadunya bertaruh pada lemparan dadu itu gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu? Iya, oke, baik. Kemudian bentar dulu kan. Ya. Nah, kenapa sih judi online itu populer banget sekarang? Banyak banget yang diomongin. Orang-orang kok pada milih judi online itu kenapa? Boleh? Ada yang memberikan pendapatnya? Iya, dari internet, betul. Ada lagi? Mudah diakses. Ada lagi? Main di rumah aja. Kenapa? Mainnya di rumah aja. Mainnya di rumah aja, betul. Ada lagi mungkin dari sini Bapak? Menjanjikan kemenangan, betul. Pengalaman ya Pak ya. Oke, jadi itu kenapa ya populer banget? Kenapa orang-orang kok banyak ya yang milih ikut judi online? Ternyata itu tadi internet, kemudian mainnya di rumah aja, dijanjikan dengan kemenangan gitu. Benar semua, boleh di next Kak? Oke, jadi ini yang benar tadi kata Ibu. Akses internet mudah. Sekarang tuh gampang banget ya orang internetan, tinggal beli kuota, tinggal pakai wifi gitu ya. Gampang banget. Kemudian bisa diakses kapan saja, di mana saja, mau di rumah, mau di kamar mandi gitu ya, mau dimanapun tuh bisa. Tinggal ada HP, tinggal main gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, anonim atau tanpa identitas. Nah, biasanya akun yang dibikin tuh bukan nama asli. Misal nama Pak Sodikin ya, nggak mungkin ditulis namanya Pak Sodikin gitu. Enggak, misalnya ganteng 2714 gitu. Iya, jadi namanya nama-nama samaran. Jadi ngerasa aman. Jadi orang-orang tuh ngerasa aman. Nggak apa-apa deh, main ini kan gak ada yang tahu nama saya gitu ya. Misalnya namanya Bu Siti, namanya CITY ditulis gini, Siti gitu. Kan gak ada yang tahu kalau itu akunnya Ibu Siti. Gitu. Jadinya bisa bikin 2 akun, 3 akun dengan nama yang berbeda-beda. Jadi orang merasa aman karena bukan nama dia nih, namanya nama samaran seperti itu. Kenapa itu terjadi? Kemudian yang terakhir adanya penawaran menarik. Tadi kata Bapak siapa namanya Pak? Pak
Jalan Rozi ya Kak, tadi Bapak bilang menjanjikan kemenangan. Itu ada penawaran yang menarik dan bonus di dalamnya. Apalagi untuk pengguna baru ya, itu biasanya banyak banget bonus-bonusnya, kemudian potongan-potongan harga mungkin, kemudian biasanya langsung menang-menang terus tuh kalau pengguna baru seperti itu. Iya, sampai di sini bisa dipahami ya kenapa judi online itu populer. Nah, ini kan udah populer banget, gampang diakses, kemudian juga bisa namanya nama samaran. Kenapa dia jadi bahaya? Sesuai judul kita hari ini, bahaya judi online. Tadi mungkin Pak Sodiki bilang bahaya. Iya, resikonya seperti apa Bu? Kalau ketagihan bisa gila. Oke, ketagihan bisa gila. Ada lagi Pak? Pekerjaan lain Oke, jadi kecanduan gitu ya, jadinya udah jadi nggak fokus ya untuk bekerja ya. Ada lagi mungkin Bapak? Lupa ya? Bahaya ya, bahayanya jadi lupa istri ya. Ada lagi dari Bapak mungkin? Katanya lupa istri memang dia buta. Jadi lupa istri tadi ya, candu. Lupa beristri. Oke, baik seperti jadi benar ya apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, bahayanya seperti itu. Boleh Kak lanjut? Oke, nah ini untuk yang warna biru di atas itu bahayanya, yang di bawahnya itu dampaknya. Jadi bahayanya tadi yang pertama adalah ketergantungan. Ya kita bayangkan aja mungkin Bapak Ibu di rumah punya anak ya, main game-game biasa aja gitu kan, itu kan candu ya. Main HP melulu, anaknya HP terus gitu biasanya. Kemudian mungkin Bapak Ibu yang PNS di kantor biasanya main Onet gitu ya, yang main yang nyamakan bentuk. Yang biasa itu aja bisa kecanduan, apalagi judi online yang melibatkan uang tunai langsung gitu ya, transfer masuk rekening, tiba-tiba ada 20 juta, gimana nggak candu ya Bapak Ibu gitu ya. Main di rumah cuma sambil rebahan, tiba-tiba masuk transferan 20 juta misalnya gitu. Itu membuat ketergantungan bahayanya. Kemudian bisa menimbulkan stres dan cemas. Mungkin tadi ada ibu yang menyampaikan bisa gila gitu ya. Nah bisa jadi dia ada stres dan kecemasan, takut, panik gitu. Kalau dia ini udah candu tapi dia nggak punya uang nih mau transfer, rasanya tuh gelisah gitu ya, nggak bisa tidur, kepikiran pengen main tapi kok nggak ada uangnya habis gitu ya. Dimarahin istri misalnya main ya, rasa cemas, stres gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat kalau ada orang tuh seperti itu, wah tuh bisa tanda-tanda tuh kayak gitu ya. Kemudian terakhir yang paling parah bisa jadi depresi, yang sudah gangguannya sudah semakin berat begitu ya. Depresi itu udah biasanya dia mengurung diri. Dampaknya Bapak Ibu, dampaknya tuh yang pertama ada gangguan kesehatan mental. Jadi udah masuk dalam penyakit mental begitu ya. Mungkin tadi bisa dibilang gila gitu ya. Kemudian adanya penurunan kinerja, tadi Bapak yang di depan sudah menyampaikan, jadi nggak fokus kerja gitu ya Pak ya. Awalnya dia tuh produktif, dia masuk kerja terus, tepat waktu, dia kerjanya sesuai gitu ya dengan target kerja. Tapi kenapa kok tiba-tiba dia mungkin sering bolos, kemudian pekerjaannya itu nggak selesai gitu ya. Karena itu tadi, saking candunya dia nggak fokus lagi udah kerja. Pikirannya cuma judi gitu. Kemudian yang terakhir itu tadi isolasi sosial dampaknya. Dia jadi menyendiri, dia hanya mau sendiri aja karena orang-orang merasa nggak ada yang paham nih tentang perasaan dia butuh uang untuk judi seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami atau ada yang bertanyakan? Sementara paham ya Bapak Ibu ya. Baik. Kemudian ini kita udah tahu nih ya judi online itu apa tadi. Kemudian bahayanya apa? Kenapa orang-orang memilih judi online? Karena ini udah parah banget ya, misalnya udah depresi, udah isolasi sosial. Adakah mungkin yang punya kasus yang seperti itu? Boleh kita saling cerita pengalaman, disamarkan aja namanya nggak apa-apa. Si A misalnya gitu. Mungkin ada yang sudah ada kasus seperti itu ya, bagi berita-berita TV yang dibakar suaminya gitu ya. Kemudian ada yang sampai ke pembunuhan begitu. Nanti ini menyangkut dengan hukum yang akan disampaikan oleh Pak Rizko begitu. Gitu ya. Adakah yang mau sharing satu orang atau dua orang mengenai kasus yang pernah terjadi judi online? Mungkin ada keluarganya atau temannya yang terjebak judi online? Boleh, Ibu mungkin?
Belum ada ya, belum ada kasus ya. Baik Abah, ini luar biasa nih desa Senaken nih kalau belum ada kasusnya, mudah-mudahan bisa kita pencegahan kita sangat awal banget ini untuk memberikan edukasi judi online seperti itu. Baik, boleh di next Kak. Nah sekarang gimana nih kalau udah kecanduan, kalau udah terjadi hal yang seperti itu kita harus ngapain? Yang pertama edukasi, sama yang sedang kita lakukan hari ini, kita melakukan sosialisasi, mengedukasi. Nah harapannya Bapak Ibu yang hadir pada hari ini bisa menyampaikan kembali ya oleh rekan terdekatnya, keluarganya, mungkin ada yang tanda-tandanya dia kayaknya dia judi online deh gitu. Mungkin kelihatan ya di HP-nya dia download aplikasi judi online misalnya kayak gitu. Segera diedukasi, diberikan nasihat gitu ya, masukan. Mungkin walaupun kata Pak Kades tadi agak susah deh kayak gini, nggak apa-apa. Yang penting kan kita udah berusaha, kita udah menyampaikan gitu ya. Kemudian yang kedua, orang yang kecanduan itu butuh dukungan keluarga, dukungan teman gitu, jadi tidak ditinggalkan. Tapi biasanya kalau udah kayak gitu kan kita udah emosi ya, kayak kamu sih judi terus, habis uangmu gitu. Ya kan, jadi itu tetap harus didampingi, harus dipantau seperti itu. Dan yang ketiga, kalau udah parah banget, kita udah melakukan edukasi, kita udah mendampingi, tapi tetap dia masih terus kecanduan gitu. Boleh langsung ke psikolog, ke profesional gitu ya Bapak Ibu, diajak ke psikolog, nanti akan ada terapi atau treatment untuk mengurangi kecanduan tersebut. Sampai di sini paham ya Bu untuk upaya pencegahannya? Baik, boleh lanjut lagi? Kenapa sih harus ke psikolog gitu? Kenapa nggak ke dokter aja? Kenapa nggak dibawa ke kantor polisi sekalian gitu ya? Karena di psikolog itu judi itu masuk dalam gangguan Bapak Ibu. Jadi kami ini kan punya panduannya diagnostik statistik manual of mental disorder atau DSM dari penelitian di American Theater Association atau APA tahun 2013 edisi DSM 5. Judi itu masuk gangguan namanya gambling disorder. Ini sebahaya itu ya, merupakan penyakit. Sama aja mungkin kalau ibu ya batuk, radang gitu ya, yang kena apa tenggorokannya misalnya gitu, sakit, ada gangguan di tenggorokan. Sama kayak ini, judi ini, ada gangguan di judi itu. Jadi dia gambling disorder gitu ya. Jadi sangat berbahaya banget. Makanya kenapa dibawa ke psikolog? Karena kami sudah memasukkan bahwa judi itu termasuk gangguan gitu ya, penyakit mental. Nah, jadi gangguan judi itu kondisi yang diakui sudah secara medis, secara psikologis dengan dampak yang serius bagi kesehatan mental seseorang. Itu tadi kecemasan itu tadi. Jadi gangguan itu adiktif ya, candu, terkait dengan perilaku kompulsif. Jadi dia kalau nggak judi itu rasanya gelisah gitu, nggak enak rasanya gitu ya. Pokoknya pengen main, pengen menang gitu. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, baik. Selanjutnya. Sharing dulu mungkin ada dari teman-teman mahasiswa, mungkin teman-teman mahasiswa boleh juga ikut sharing ya mengenai kasus. Ada yang mau berani, nanti akan ada door prize ya. Mungkin dari Pak Kades mungkin ada yang mau disampaikan Pak mengenai kasus judi online yang sudah pernah Bapak lihat mungkin. Kalau yang pernah saya lihat judi online di sini, datang pun malah minta modal ya. Ya. 50 dulu lah yang untuk depo, nah itu sudah susahnya kan. Nah, tapi kalau yang pengalaman saya lihat itu dia ganti-ganti akun, ya kan, katanya menang, tapi memang menang, tapi akhirnya kalah juga sih. Dia buat akun baru gitu. Kalau saya sih nggak pernah mainan itu apa? Ya judi online, cuma kadang-kadang taruhan bola juga, kalau bola taruhan cuma. Kalau online enggak. Ya mungkin itu aja. Sama aja Pak. Terima kasih Pak Kades, luar biasa ya. Tangan untuk Bapak Kepala Desa. Iya, terima kasih. Sharingnya sangat luar biasa ya. Jadi memang ternyata sudah pernah ya dilakukan edukasi. Ternyata orangnya minta modal, mana nih 50.000 saya kayak gitu. Nggak apa-apa. Yang penting Bapak sudah berusaha seperti itu. Kemudian juga kayak judi bola gitu memang lagi marak sekali juga ya, apalagi terutama untuk laki-laki begitu, karena sebenarnya termasuk gangguan itu kalau sudah mengganggu produktivitas kehidupannya, kayak dia udah nggak kerja lagi, kayak Bapak ini kan masih nyambung ya Pak, kita ajak ngomong, jadi belum masuk gangguan Pak. Aman. Iya, masih nyambung gitu ya, jadi mungkin masih hanya
Betul. Jadi memang masih sebagai hiburan aja ya Pak ya. 4 tahun sekali. Oke, baik. Baik ya. Jadi kalau sudah termasuk gangguan itu dia udah nggak produktif lagi, dia kerja udah nggak bisa lagi. Karena saya punya kasus juga ya terdekat saya. Jadi dia memang kecanduan judi online, pada akhirnya dia bercerai gitu ya. Dia bercerai sampai akhirnya sekarang dia kehilangan pekerjaan dan kehilangan istrinya, anaknya, kemudian juga keluarganya. Jadi sekarang dia benar-benar seorang diri karena benar-benar dijauhi oleh kena sanksi sosial begitu ya. Karena kehidupan sebelumnya sangat enak banget ya kehidupannya, tiba-tiba dia kecanduan judi online, pekerjaannya pun hilang, kemudian istri anaknya juga hilang begitu ya. Mungkin banyak ya cerita-cerita seperti itu di sekitar kita begitu. Mungkin mudah-mudahan nggak ada di desa Snaken ini, mungkin di desa lain gitu ya, atau di kabupaten lain seperti itu. Baik, sampai di sini saya rasa sudah saya sampaikan ya dari pengenalannya, dampaknya tadi apa, kemudian juga pencegahannya seperti apa. Mungkin saya cukupkan, boleh terakhir Kak? Ya, jadi di dalam judi online itu tidak ada kemenangan dalam judi online. Yang ada hanyalah kerugian yang tertunda gitu ya. Tadi kata Bapak sampaikan, oh ya ujung-ujungnya kalah-kalah aja terus gitu ya. Nah, mungkin menangnya sekali, 2 kali, 3 kali, terus ujung-ujungnya kalah seperti itu. Baik, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf bila mungkin ada penyampaian kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ini jadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rika Aliasari yang atas penyampaian materi yang luar biasa. Semoga bermanfaat bagi saya dan hadirin sekalian ya Bu. Kita masuk ke